Tokopedia melalui inisiatif Hyperlokal berupaya membantu pelaku usaha di Indonesia, khususnya UMKM lokal, memulai dan membangun bisnis dari wilayah manapun di Indonesia, serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Hyperlokal Tokopedia punya berbagai manifestasi seperti kumpulan toko pilihan atau KTP dan dilayani Tokopedia. Kepala Divisi Komunikasi Tokopedia Antonia Adega mengatakan, Hyperlokal Tokopedia membawa dampak ekonomi yang positif. Rata persentase pertumbuhan ekonomi di kota tanpa hyperlokal Tokopedia tercatat 1,26%, sedangkan di kota dengan hyperlokal Tokopedia angkanya lebih tinggi yaitu 2,78%. Jadi memang Tokopedia selama lebih dari 14 tahun berdiri itu fokus membantu tumbuh kembang pelaku usaha di Indonesia khususnya UMKM lewat berbagai inisiatif. Salah satunya adalah Hyperlokal Tokopedia gitu. Hyperlokal Tokopedia ini menerapkan teknologi geotagging untuk mendekatkan pembeli dan penjual dimanapun mereka berada. Nah, turunannya ada banyak sekali. Misalnya adalah kumpulan toko pilihan di mana penjual dan pembeli di wilayah sekitar terdekat itu bisa menjangkau satu sama lain gitu. Jadi penjual pembeli yang mau membeli barang itu dari penjual terdekat aja, jadi ongkirnya lebih murah, pesanannya juga datangnya lebih cepat gitu ya. Ada juga namanya dilayani Tokopedia. Kalau KTP itu fokusnya untuk mendekatkan penjual dengan pembeli terdekat. Kalau dilayani Tokopedia ini fokusnya adalah untuk memudahkan penjual untuk menjangkau pembeli di luar wilayahnya, di luar kota maupun di luar pulau. Caranya seperti apa? Caranya adalah titip produknya mereka di gudang-gudang pintarnya Tokopedia gitu ya. Mulai dari pengemasan, penerimaan pesanan, sampai ngantar ke kurirnya itu dilayani Tokopedia. Jadi operasionalnya penjual bisa dibantuin, sehingga si penjual ini bisa fokus ke isu-isu yang lebih besar gitu, untuk membangun brandnya, brand awareness dan lain sebagainya gitu. Ada juga kerjasama dengan pemerintah, misalnya peluncuran modul literasi keuangan, itu untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya UMKM gitu ya, supaya mereka bisa mengelola modal dengan lebih baik, melakukan investasi dengan lebih baik dan lain sebagainya gitu. Ada juga kelas maju digital, ini juga edukasi berkala untuk UMKM, jadi kerjasama dengan pemerintah kota maupun pemerintah daerah gitu ya, untuk meningkatkan daya saing bisnis para pelaku UMKM lokal di seluruh wilayah di Indonesia. Seperti itu kira-kira. Terkait UMKM yang bisa dibina seperti Tutu ini gimana? Apa? Sorry Mas. UMKM yang bisa dibina seperti ini? Binaan toko syaratnya gitu ya? Ya. Syaratnya. Oke. Kita untuk syarat spesifik tidak ada, jadi kita mau merangkul sebanyak-banyaknya pelaku UMKM. Yang penting gitu buat ya. akun di Tokopedia. Betul, yang penting buka toko di Tokopedia gitu ya, nanti untuk pengembangan tokonya, cara meningkatkan penjualan, cara meningkatkan brandnya sendiri, itu nanti kita bantu juga gitu, kita dampingi seperti itu. Jadi ini para pelaku UMKM yang memanfaatkan kasus Tokopedia itu responnya di Bali khususnya mungkin bisa disebut jauh persentase berapa jumlahnya, terus dari segmen UMKM kecil atau menengah atau responnya sangat positif gitu ya. Ada tadi beberapa kategori produk yang memang sangat laris di Bali gitu ya. Salah satunya adalah fashion, dan contoh pelaku usaha lokalnya udah ada gitu ya, Tutu & Co gitu. Ada fashion, ada groceries juga, misalnya makanan minuman, kecantikan maupun perawatan diri itu juga laris manis di Bali gitu ya. Dan untuk fashion sendiri di Bali yang produk paling laris fashion di Bali satunya adalah aksesori gitu. Salah satu UMKM Bali yang memanfaatkan platform Tokopedia dan Hyperlokal adalah Tutu & Co. Berkat Tokopedia dan Hyperlokal dalam hal ini KTP, usaha aksesoris lokal buatan tangan atau handmade yang didirikan oleh Wiko Wikarta ini berhasil memperluas pasar dan meningkatkan penjualan di era digital. Wiko Wikarta mendirikan Tutu & Co, usaha yang bergerak di bidang aksesoris seperti gelang, kalung, anting, dan cincin pada awal tahun 2019 di Bali. Tutu & Co ingin menghadirkan produk yang tidak hanya bisa mempercantik penampilan, namun juga dapat menghadirkan nuansa Bali kepada siapapun yang menggunakannya. Dalam menghadirkan produk, Tutu & Co terinspirasi dari kekayaan budaya serta alam Bali. Bahan baku Tutu & Co dalam hal ini berupa manik-manik kaca banyak diambil dari Jawa Tengah, karena wilayah tersebut penuh dengan perajin kaca berkualitas. Sedangkan Jawa Barat adalah tempat kelahiran Wiko, jadi ia merasa ada tanggung jawab untuk memajukan kampung halamannya. Untuk terus memajukan bisnis dan membantu perajin di Bali agar lebih berdaya,
Tutu & Co bergabung dengan Tokopedia pada pertengahan tahun 2019. Dengan bergabung di Tokopedia, Tutu & Co berhasil menjangkau pasar yang lebih luas bahkan sampai ke Aceh. Untuk meningkatkan penjualan produk, Tutu & Co rutin mengikuti berbagai kampanye seperti Tokopedia Fashion Week, Waktu Indonesia Belanja atau WIB, Cantik Fest, dan Serbu Official Store atau SOS. Berkat berjualan online di Tokopedia, omset Tutu & Co bisa meningkat 2,5 kali lipat dibandingkan sebelum bergabung di Tokopedia. Apa yang sudah dirintis yang oleh Tutu dan Co dalam kaitannya untuk menggairahkan hasilnya kerajinan tradisional Bali khususnya, dan kira-kira ke depan seperti apa langkah-langkah? Ya, kerajinan sebenarnya kaitan dengan Tokopedia. Benar, kerajinan Tutu & Co itu sebenarnya salah satu kerajinan yang terinspirasi dari Bali. Dan untuk memperkembangkan itu, peran besar digital sangat bermanfaat ya buat kami, terutama kami dari awal didukung full oleh Tokopedia dalam pengembangannya, dari pemasaran, promosi, sampai kita mengetahui produk-produk mana aja sih yang laku. Jadi produk Bali sebenarnya terutama di kerajinan tangan sebenarnya sangat berpotensi dalam penjualan di channel digital. Itu aja. Keterlibatan warga lokal gimana, Pak? Warga lokal untuk perajin kita pakai 100% warga Bali. Kita bekerja sama dengan kepala desa. Jadi kita ngomong, Pak klien, Pak ada nggak yang usia produktif? Kemungkinan mereka nggak punya kesempatan ijazah yang tinggi atau apa. Kita latih. Jadi kita di sana ada banjar. Kita seleksi siapa yang mau benar-benar bekerja, ada persyaratannya, misalnya tidak boleh bawa ke rumah, tapi bekerja. Nah, kita kerjasama sama kepala desa, kita tarik dari sana. Jadi semua perajin kita sebenarnya dari warga Bali, baik pendatang atau bukan ya, di warga yang sudah menetap di Banjar itu. Terkait produk apa aja, Pak? Produk kita dari gelang tali, ada gelang batu, ada dari gelang-gelang manik juga. Kita nanti akan membuat bros, kalung juga banyak, anting ya, seputar fashion aksesoris lah. Jadi ini respon publik Indonesia pun mungkin sampai luar negeri barangkali. Respon publik untuk lokal sangat bagus, sangat bagus. Kita dari join Tokopedia 2019, omsetnya lumayan sangat bagus, meningkat terus. Respons lokal bagus. Sekarang dulu 2 tahun pertama mungkin respon luar Bali bagus banget. Sekarang mulai dari dalam Bali, yang bule Balinya juga mulai ngelirik kita, dan kita ada di beberapa departemen store juga dilirik, dikontakkan mereka. Untuk ekspor adalah kecil-kecilan, tapi kita nggak fokus ke situ karena dengan harga kita segitu, kualitas segitu, masyarakat kita banyak banget bisa ngebeli gitu. Jadi untuk ekspor kita santai lah, belum fokusin terlalu gitu, karena potensi dalam negeri masih sangat besar. Harapannya apa, Pak, terkait kan nggak semua nih UMKM Bali mau melek digital ini. Harapannya khusus teman-teman UMKM Bali segera join digital, karena memang tidak gampang, tapi harus mau belajar. Semua platform, misalnya Tokopedia pun banyak sekali pelajarannya. Belajar aja dulu, mulai aja dulu, nggak langsung harus ngerti. Seiring dengan waktu pasti akan ngerti, tapi digital itu sangat perlu sekarang. Pasti akan tetap dibina oleh Tokopedia. Pasti. Ya, jadi belajar dulu. Nah, di Tokopedia pun mereka menyediakan kanal-kanal untuk belajar di situ. Belajar bisa nyantai, tapi harus selalu diikutin sih.